raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Wah, keren sekali. Oke teman-teman, sekarang kita ada patuan ibadah. Ntar Cika sama Miko ya yang baca. Siap. Few moments later. Halo teman-teman. Jadi kali ini kami akan membacakan paduan ibadah. Teman-teman harus mandi. Dan berpakaian rapi ya. Memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sikap yang terbaik. Teman-teman duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengikuti setiap arahan dari kakak-kakak kita. Wow. Nah, yuk kita ucapin selamat ibadah. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Belum kompak. Coba kalau kakak hitung 1, 2, 3, kita semua sapa adik-adiknya ya kak. 1, 2, 3. Shalom.
mau panggil semuanya bangkit berdiri. Ayo colek adiknya, colek Koko kalau ada, atau Mami Papi untuk ajak bangkit berdiri. Ayo sama-sama bangkit berdiri sama-sama. Ayo, 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 ayo. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Adik-adik udah siap? Kalau udah siap sama-sama kakak kita mau nyanyi buat Tuhan. Ayo semuanya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi Tuhan Yesus. Haleluya. Siap-siap ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Nyanyi lagi ya. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Haleluya. Wah, adik-adik hebat banget, semangat banget. Masih siap untuk memuji Tuhan? Yang siap katakan amin. Biarlah segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Semuanya tepuk tangan. Kita mau nyanyi lagu Every Praise is to our God. Semuanya tepuk tangan ya.
every praise is to our God. God is my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes it is. Yes it is. God my Savior. God my Savior. Amin Tuhan. My healer. God my deliverer. Yes it is. Katakan every praise. Every praise. Kita menari buat Tuhan kita. Every praise. Every praise. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah. Amen. Every praise. Every praise. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes it is. Yes it is. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes it is. Every praise is to our God. Everyone worship, honor and all. Every praise, sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Sorakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Amin. Segala pujian, kemuliaan bagi Tuhan kami yang hebat, bagi Tuhan kami yang dahsyat. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan masuk lebih dalam lagi dalam kehadirat Tuhan. Kira-kiranya kita sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan supaya kita dapat merasakan kasih setia Tuhan. Kita dapat merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa adik-adik. Sekarang adik-adik kita fokuskan semuanya untuk Tuhan dan kita akan menyembah Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Into your hands I commit again with all I am. For you, Lord, you hold my word, God. You hold my word in the palm of your hand, and I am yours forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Oke adik-adik, lebih sungguh lagi bersama Tuhan, lebih dalam lagi bersama Tuhan, karena kita percaya Tuhan untuk kita dan hidup kita dalam tangan Tuhan. Into your hands I commit again with all I am.
for you, Lord. You hold my word, God. You hold my word in the palm of your hand, and I am yours forever. We believe in you, God. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong. We belong to you, God. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You are the reason. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, sembah Tuhan adik-adik. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Aku percaya Engkau Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Haleluya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Engkau yang pegang hidupku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Kami berseru untukmu Tuhan. Kami berseru untukmu Tuhan. Namamu tinggikan Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan aku percaya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang bersiap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, telinga kami agar kami dapat mendengarkan Tuhan, dan firman ini menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak yang baik Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang hidup dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati yang membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mulutnya berbicara, mengeluarkan kata-kata yang baik Tuhan, yang datangnya dari Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kami dapat mendengarkan dengan baik Bapa. Inilah doa Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, anak berdoa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Tohab hari ini. Adik-adik tahu nggak, Kak Tohab hari ini bawa pedang. Kenapa ya bawa pedang? Karena hari ini ceritanya adalah pertempuran antara Daud dan Goliat. Yes, ini adalah cerita yang salah satu yang paling kakak suka di Alkitab.
Yes, tapi kakak taruh dulu ya. Dan ya, kita ikutin ceritanya. Nah, adik-adik, suatu saat Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi Daud. Daud yang masih muda, Daud seorang penggembala domba, kerjaannya menjaga domba-domba di padang. Tapi Tuhan bilang, urapi Daud. Nah, pada hari itu Daud diurapi Tuhan untuk menjadi raja. Karena Saul, rajanya orang Israel itu udah nggak bener, udah nggak taat. Jadi Tuhan bilang, Samuel harus cari pengganti untuk menggantikan Raja Saul. Nah, oke adik-adik, ceritanya berlanjut adik-adik. Waktu itu papanya Daud yang bernama Isai itu ngomong sama Daud gini, Daud, kamu pergi ke abang-abangmu di medan pertempuran untuk melihat mereka, apa keadaan mereka. Terus bawa nih makanan buat mereka, karena mereka sekarang sedang bertempur di medan pertempuran. Terus nanti kamu kasih tahu bagaimana kabar mereka, apakah mereka baik-baik saja. Nah, lalu Daud senang karena dia pikir, wah, aku mau lihat pertempuran, aku mau lihat orang Israel bertempur dengan orang Filistin. Jadi dia senang. Wah, dia pergi bawa bekal. Nah, ini dia. Lalu adik-adik, Daud pergi ke padang, ke medan pertempuran untuk melihat orang Israel berperang melawan orang Filistin. Wah, dia senang. Nah, begitu Daud melihat pasukan Filistin di sebelah sini, pasukan Israel di sebelah sini. Jadi itu adik-adik ada bukit gitu ya. Pasukan Israel di sini, pasukan Filistin di sini. Jadi ada semacam lembah gitu ya. Mereka itu berhadap-hadapan berhari-hari adik-adik. Tapi yang aneh, orang Filistin dan orang Israel nggak berantem-berantem, nggak perang-perang. Cuman mereka itu setiap hari saling menghina, saling mengejek. Terus tahu nggak adik-adik? Orang Filistin itu ada seorang yang badannya gede banget. Tahu nggak adik-adik? Itu ya tingginya itu hampir 3 meter. 3 meter. Badannya juga gede banget. Wah, pedangnya juga pasti panjang banget adik-adik. Nah, terus ini orang yang namanya Goliat setiap hari mengejek dan menghina orang Israel. Lalu Goliat ngomong gini setiap hari sama orang Israel adik-adik. Hei kalian orang Israel, siapa yang berani melawan aku 1 lawan 1? Kalau aku kalah, kami akan menjadi hambamu, kami akan menjadi budakmu. Tapi kalau kalian kalah melawan aku, kalian harus menjadi budakku dan kalian harus tunduk kepada kami. Jadi adik-adik melihat badannya yang besar, melihat tubuhnya yang kekar gitu, orang Israel setiap hari ketakutan adik-adik. Tapi yang aneh, Daud yang masih muda tadi melihat si Goliat yang gede itu menghina orang Israel, dia bilang, wah, berani-beraninya itu orang yang menghina barisan Allah yang hidup. Aku mau coba lawan dia, aku mau pergi melawan orang itu, aku harus pergi melawan dia. Nah, karena si Daud ini ngomong-ngomong mau lawan itu pendekar yang gede tadi, akhirnya kedengeran sama Raja Saul. Lalu dibawalah si Daud menghadap Raja Saul. Lalu Daud ngomong gini sama Raja Saul, Tuanku Raja, izinkan hambamu ini untuk pergi melawan orang itu. Hambamu akan mengalahkan dia dengan pertolongan Tuhan. Wah, Daud yang kecil ngomong gitu sama Raja. Lalu Raja ngomong gini, Daud, kamu itu masih muda. Dia itu seorang pendekar, dia itu seorang pahlawan. Dari mudanya juga sudah suka berperang. Lagian badannya gede gitu, kamu kecil gini, kamu berani melawan dia. Wah, tapi Daud ngomong lagi adik-adik, Tuanku Raja, hamba ini adalah seorang penggembala domba. Kalau misalnya ada singa atau ada beruang yang mau mencoba menerkam
domba-dombaku, biasanya aku akan tangkap dia, aku akan pegang janggutnya, lalu aku akan membunuh singa dan beruang itu. Begitu tuanku raja. Sekarang juga aku mau pergi melawan orang itu. Wah, mendengar cerita dari si Daud, akhirnya Raja Saul, ya sudah, kamu pergi ke sana. Tuhan memberkati kamu. Nih, tapi kamu harus pakai pakaian adik-adik. Jadi Daud kan seorang orang biasa, pakaiannya pakaian gembala adik-adik. Terus raja kasih, nih kamu pakai nih, pakai pakaian perang. Wah, dikasih topi, ketopong, dikasih baju zirah, dikasih baju. Cuma karena badannya kecil, bajunya kegedean sampai melorot adik-adik. Coba lihat gambarnya ya, melorot, lucu banget. Terus Daud bilang gini, wah tuanku, aku nggak bisa pakai ini. Oh, bajunya aja berat banget, pedangnya juga berat banget, topinya juga berat banget. Kagak usah lah pakai begini-beginian. Aku mau pergi dengan pakaian biasa aja lah. Adik-adik, akhirnya dia nggak pakai baju perang maksudnya. Dia pergi pakai baju yang biasa aja. Lalu adik-adik, Daud menghampiri pasukan orang Filistin. Wah, Daud itu cuman bawa tongkat, bukan pedang adik-adik. Sebuah tongkat, lalu ali-ali. Orang nama lainnya adalah semacam kayak ketepel gitu ya. Namanya sebenarnya ali-ali. Lalu dia pergi menghampiri Goliat yang gede. Begitu dilihat, Goliat melihat si Daud yang masih kecil, langsung dia, ada orang Israel yang kecil. Wah, dia bilang, hei kamu pikir aku ini anjing ya? Kamu datang dengan bawa tongkat seperti itu. Wah, lalu Goliat mengolok-olok, mengejek Daud adik-adik. Tapi Daud bilang seperti ini adik-adik. Kamu datang dengan tombak, dengan pedang, dengan lembing. Tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Wah, langsung Daud berlari adik-adik. Diambilnya ali-alinya, langsung diayunkan. Diambilnya sebuah batu adik-adik, ditaruh di ali-alinya, langsung diayun. Nah, adik-adik, hanya dengan satu lemparan batu langsung wah, Goliat yang badannya gede tadinya, yang kekar dan perkasa, langsung tumbang gini, kira-kira gini ya. Wah, boom, gitu adik-adik, langsung kalah dia, langsung KO. Langsung Daud berlari kepada Goliat dan diambilnya pedangnya. Langsung adik-adik dibunuh si Goliat. Lalu orang Israel langsung bersorak-sorai, dan orang Filistin lari ketakutan adik-adik. Lalu orang Israel mengejar orang Filistin, dan hari itu orang Israel mengalahkan orang Filistin dengan pertolongan Tuhan. Katakan haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus adik-adik. Yeay, hebat kan Tuhan kita? Yes, hebat banget. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak yang akan memperkenalkan kepada kalian seseorang yang gagah berani, hebat, kuat, dan taat pada Tuhan. Namanya adalah Daud. Ini Daud. Hai. Daud adalah seorang gembala yang tinggal di Bethlehem. Daud telah dipilih oleh Tuhan loh untuk menjadi raja berikutnya bagi Israel ketika dia masih kanak-kanak. Tapi perjalanannya masih panjang sampai firman itu digenapi. Ada seorang raja pada masa itu yang bernama Saul. Saul memimpin pasukan Israel. Suatu hari, Raja Saul memimpin pasukan Israel untuk berperang melawan bangsa Filistin.
Filistin adalah musuh dari bangsa Israel. Filistin memiliki satu tentara yang tinggi besar, kira-kira 9 feet tingginya, memiliki pelindung kepala, baju besi, dan pedang yang besar. Nama prajurit itu adalah Goliat. Goliat berkata setiap harinya, "Berikan satu prajurit terkuatmu untuk bertarung melawanku, 1 lawan 1." Goliat membuat raja Israel, yaitu Saul, dan pasukannya ketakutan. Beberapa saat kemudian, Daud disuruh ayahnya untuk membawa bekal buat kakak-kakaknya yang ada di medan pertempuran. Dan Daud mendengar semua yang dikatakan oleh Goliat. Oh, what? Semua prajurit yang mendengar perkataan Goliat lari ketakutan. Akan tetapi Daud berkata, "Siapa orang Filistin itu? Kenapa dia berani melawan pasukan pilihan Tuhan?" Perkataan Daud sampai ke telinga Raja Saul. Daud dibawa menghadap. Hai. Di hadapan raja, Daud berkata, "Jangan khawatir dengan orang Filistin itu. Aku akan bertarung dengannya." Tapi Saul meremehkan Daud karena tubuhnya kecil dan kelihatan lemah. Tapi Daud berkata, "Selama ini saya menjaga domba-domba ayahku dan melindungi domba-domba itu dari singa dan beruang." Lanjut Daud, "Tuhan yang menyelamatkanku dari singa dan beruang akan menyelamatkanku dari Filistin." Saul berkata, "Baiklah, pergilah dan semoga Tuhan besertamu." Lalu Daud mengambil 3 batu dari sungai dan pergi ke lembah untuk bertarung dengan Goliat. Ketika Goliat melihat Daud datang, Goliat menertawakan dan meremehkan Daud karena tubuhnya yang kecil. Tapi Daud tidak gentar, walau Goliat datang dengan pedang yang besar, tapi Daud bersama dengan pasukan. Goliat maju mendekat untuk menyerang, dan Daud dengan cepat melemparkan batu dengan menggunakan ketapel, dan batu itu mengenai tepat di titik lemah dari Goliat. Lalu Goliat pun jatuh ke tanah. Singkatnya, Daud adalah seorang gembala domba. Dia membawa bekal buat kakaknya. Daud melihat Goliat. Goliat menakuti semua orang, tapi Daud tidak takut. Daud tahu Tuhan lebih kuat daripada Goliat. Daud bertarung dengan Goliat. Dia gunakan 1 batu, dan Tuhan menolongnya mengalahkan Goliat. Pasukan Israel menang. Bangsa Israel diselamatkan. Tamat. Nah, adik-adik, seperti biasa, selalu setiap minggu Tuhan berikan kita pelajaran yang luar biasa untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Dari cerita Daud mengalahkan Goliat hari ini, mengalahkan rintangan. Karena kita bulan ini temanya adalah lebih dari pemenang. Ya, jadi hal yang pertama, pelajaran pertama yang kita pelajari hari ini adalah Tuhan kita lebih perkasa dari siapapun. Adik-adik yang di rumah, orang tua yang di rumah yang beribadah, sama-sama bilang dengan kakak ya. 1, 2, 3. Tuhan kita lebih perkasa dari siapapun. Tuhan kita lebih hebat dari apapun. Katakan amin. Yes. Adik-adik harus percaya ya, dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan kita tidak pernah berubah. Jadi tidak perlu takut, Tuhan kita lebih hebat daripada virus corona, COVID-19. Tuhan kita lebih hebat daripada itu. Tidak perlu takut. Nah, yang kedua, adik-adik, kita harus menjadi anak yang berani karena Tuhan di pihak kita. Sekali lagi ya, jadilah berani karena Tuhan di pihak kita. Tahu nggak kenapa Daud bisa menang, adik-adik? Karena dia lempar batu gitu? Bukan. Kalau bukan Tuhan yang menolong Daud, Daud nggak mungkin menang. Pasti Goliat yang menang, orang badannya gede gitu, ya kan? Tapi karena Tuhan di pihaknya Daud, Goliat yang gede gitu bisa dikalahkan sama Daud yang kecil.
Jadi kita nih anak-anak Tuhan yang selalu berharap sama Tuhan, kita selalu disertai Tuhan, kita harus berani. Katakan amin. Yes. Kalau kita berani, kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Kalau kita berani, kita akan menjadi orang-orang yang dipercayakan untuk memimpin seperti juga Raja Daud. Amin. Nah, yang ketiga adalah ingat, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Katakan sama-sama, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Yes. Mulai dari kecil kita mengandalkan Tuhan. Kak, gimana contohnya kita mengandalkan Tuhan? Apapun yang kita lakukan, mau kita bangun pagi hari, mau kita belajar online, mau kita UTS, mau kita belajar apa saja, kita harus selalu mulai dengan doa. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, itu artinya kita selalu mengandalkan Tuhan. Orang tua, mama papa yang di rumah juga ingat, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar. Tapi ingat, Tuhan kita tidak berubah. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan selalu dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Oke adik-adik, sekarang adalah waktunya kita untuk berdoa. Adik-adik yang kecil-kecil, tenang lagi, duduk yang bagus. Koko-kokonya atur adik-adiknya, orang tua juga atur anak-anak supaya semuanya bisa berdoa dengan baik. Ingat ya adik-adik bahwa di dalam kehidupan kita banyak masalah, banyak persoalan. Apalagi orang tua kita lebih banyak lagi persoalan dan masalah. Tapi ingat, Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita iman untuk kita bisa mengalahkan apapun tantangan, rintangan, masalah, problema dalam kehidupan kita. Asalkan kita selalu dekat dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan seperti Daud. Oke adik-adik, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar dari Daud yang muda, Daud yang kecil. Meskipun dia kecil, karena dia setiap hari selalu memuji, menyembah Tuhan, selalu bernyanyi. Waktu dia di padang menggembalakan domba-domba, dan dia menjadi anak kesayangannya Tuhan. Dari padang, Tuhan bawa dia menjadi seorang pahlawan, dan terakhir dia menjadi raja yang hebat di Israel. Ya Tuhan, kami juga mau belajar dari hamba-Mu Daud, agar kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, urapi kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin di waktu yang akan datang. Berkati adik-adikku semua yang ada di rumah, berkati orang tua, mama papa yang membimbing, memelihara kami. Kami percaya Tuhan, di masa-masa pandemi ini, iman kami tetap teguh kepada Tuhan, iman kami tidak tergoyahkan, karena kami percaya Tuhan kami tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang adalah waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu ayat hafalan. Ingat adik-adik harus banyak baca Alkitab dan banyak menghafalkan ayat di dalam pikiran kita. Nah, ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 118 ayat 6. Sekali lagi, Mazmur 118 ayat 6. Bunyinya adalah, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Yes, sekali lagi, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Dihafalkan ayatnya ya, dan dilakukan setiap hari. Adik-adik, good job. Tuhan Yesus memberkati ya. Sekarang waktunya kita memberi. Yeay! Bagi teman-teman yang ingin memberi, bisa bilang ke mama papanya untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya kita baca Mazmur 91 dalam lindungan Allah.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dan kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperiharkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ingat teman-teman, baca Mazmur 91 setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat datang di Pojok Moral. Nah, kali ini kakak ingin mengajarkan moral lagi buat adik-adik. Nah, kali ini kakak sudah ditemenin sama teman kakak yang baik hati ini, Lois, seperti biasa. Oke, Lois, kakak sini loh, hadap kakak dulu. Ini, oke. Ini kakak mau kasih tahu moral yang bagus lagi buat Lois. Nah, kira-kira kakak pegang apa nih? Uang. Salah, ini kertas. Ya ini uang, ini uang. Oke, jadi uang ini nilainya berapa? 100 apa? 100.000. Nah, 100.000. Kalau misalnya kakak kasih, Lois mau nggak? Mau. Kalau misalnya kakak lipat-lipat kayak gini, masih mau? Masih. Kakak lipat kecil lagi deh, sekecil gini, mau? Mau. Kalau misalnya kakak buang ke tempat sampah, Lois mau ngambil? Mau. Nah, kira-kira kakak mau ngajarkan apa coba? Belum tahu kan? Nah, jadi adik-adik, uang ini memiliki harga yang pasti 100.000, maupun kita lipat, maupun kita banyak-banyak, maupun itu nanti ada di tempat sampah ataupun di pinggiran jalan, uang ini akan memiliki nilai yang sama, yaitu nilai 100.000 dan masih bisa dipakai gitu, asalkan tidak koyak ya. Nah, sama juga dalam kehidupan kita banyak sekali mengalami namanya masalah, kita sering diejek-ejek temen, kita sering dibully, mungkin kita bahkan punya masalah keluarga gitu kan, yang berat buat kita. Nah, tapi adik-adik janganlah khawatir, karena meskipun adik memiliki masalah dan tidak sama dengan orang lain, di mata Tuhan, adik-adik itu memiliki harga yang sama. Dan adik-adik itu adalah berharga bagi Tuhan. Jadi gak usah takut lah, aduh kenapa aku kayak gini, nanti Tuhan gak suka aku. Tenang aja, di mata Tuhan adik-adik semua berharga. Dan di mata Tuhan, adik-adik itu tetap memancarkan kemuliaannya. Jadi stop untuk adik-adik berkata kalau adik-adik itu tidak berharga. Stop katakan adik-adik itu, aku itu jelek, aku itu tidak bisa apa-apa. Salah, karena ingat, di mata Tuhan kita itu berharga. Nah begitu Lois, ingat ya, uang 100.000 ini akan tetap menjadi 100.000, sama juga seperti kita, meskipun apa yang kita alamin itu tetap berharga di mata Tuhan, seperti itu. Oke, mengerti? Mengerti, Kak. Semangat Lois. Itu dia pojok moral kali ini adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Oke adik-adik, sebentar kita akan berpisah. Kalian tetap ada di rumah masing-masing dan Tuhan akan memberkati kalian. Kita angkat tangan kita memohon berkat dari Tuhan Yesus.
Haleluya Tuhan. Haleluya. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Angkat tanganmu adik-adik dan juga orang tua di rumah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah segala kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita setiap hari, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersyukur bersama-sama katakan amin. Amin. God bless you adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.